Halo, ketemu lagi sama saya Lanlan di video bedah lick bass dilema besar album akustik 360. Kalau rekaman sebelumnya ini ada di Second Chance itu sama Boyi, dan mungkin ada beberapa yang sebenarnya pengen dilema besar yang Second Chance, tapi mungkin nanti saya masukinlah di tengah-tengah. Buat yang minta video cerita soal saya gimana bisa bertahan di musik dan akhirnya gabung sama Noah, tolong sabar dulu, itu videonya lagi dalam proses. Oke, di lagu Dilema Besar Akustik 360 ini ada beberapa kesan yang nempel terus di kepala saya. Yang pertama adalah ini konser live dan direkam. Jadi kalau kamu ada blooper main di situ, kamu bakal kerekam selamanya. Lalu ya sama backing vokalnya juga sama. Kalau kamu agak-agak ngelamun, salah lirik lah atau selip nada lah, bakal kerekam juga di situ. Itu kesan pertama. Dan kesan kuat keduanya itu adalah waktu saya denger Billy main. Pak Billy itu adalah yang main cello di situ. Jadi waktu kita sebelum konser sempat konsep apakah kita bakal kolaborasi dengan kuartet atau gimana, dan pada akhirnya diputusin kita kolaborasi sama cello aja, dan waktu itu yang pegangnya adalah Pak Billy. Kalau langsung ke lick bassnya di komposisi akustik ini di Dilema Besar, pattern bassnya itu adalah running. Running itu artinya ketukan dan harga not bassnya itu adalah konstan, ya, dang 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 dang, nggak ada apa menari-narinya itu nggak ada, jadi running terus. Pattern running bass itu dipecah ketika masuk ke bagian interlude. Tempat itu. Nah, fun fact-nya adalah itu lick yang sama dengan versi Second Chance. Jadi di Second Chance pun ada isian string. Dan yang keduanya, kalau buat sedikit belok dikit ke versi Second Chance itu konsep aransemennya itu kayak Britpop versi Suede yang bassnya tuh banyak menari-nari. Coba kalau saya coba inget-inget, Boy itu mainnya kira-kira begini. Kapan situ kan, ciri khas lagu Dilema Besar Second Chance itu ada di situ. Dan di album akustik itu nggak dibawa karena kita lebih pengen nekenin di nuansa strummingnya. Jadi melodi vokal tuh bener-bener lebih kesorot lagi di situ. Di konser akustik 360 ini tantangan berikutnya adalah main bass sambil nyanyi backing vokal. Ya, emang saya kurang dikenal sebagai bassis yang
bisa nyanyi kayak sambil nyanyi kayak marking level 4 itu enggak. Dan kalau saya ditanya apakah nyanyi sambil main bass itu susah, buat saya ya susah. Cuman kalau latihan bisa kok. Dan contohnya di event ini, setelah pembiasaan, setelah latihan, akhirnya bisa juga. Dan kalau bocoran di lagu Dilema Besar ini, saya nyanyi di ref kedua. Dari ref pertama juga udah nyanyi ketika aransemennya tensinya turun itu, ketika bassnya cuman sekali-sekali. Oke, di sini. Bawaku pergi dari ini ke tempat. Liriknya lupa. Ambil aku pergi, akan kakak kembali. Nah, di situ belum terlalu menantang karena cuman satu-satu kan. Oh, dan saya agak kesulitan ngapalin lirik. Jadi sebelum manggung tuh harus baca dulu, harus ngapalin dulu. Lalu masuk lagi di berikutnya. Dan di pre-chorusnya pun ada nyanyi dikit. Harus berapa lama? Harus terusin. Segalanya kan berubah. Nah, di ref saya nyanyiin oktav bawahnya. Jadi segala sesuatu tuh kalau persiapan dulu, latihan dulu, pasti bagus kok. Dan kalau misalnya nggak pakai persiapan dulu, misalnya video ini, ya pasti gitu kan, maksudnya ya liriknya salah. Jadi kalau trik saya gimana melatih main bass sambil nyanyi backing vocal, kalau trik saya itu adalah bahasa Sundanya itu apal cangkem. Jadi diafalin dulu, terutama bagan-bagan yang bassnya itu agak bermain gitu ya. Misalnya bagan terakhir deh. Misalnya kamu pengen main kayak gini. Ada backing vocal. Misal gitu kan. Jadi bagan bass yang tadi kamu mainin, kamu mesti bener-bener hafalin sampai kepala kamu tuh nggak kepake lah. Jadi tangan kamu mesti sampai gerak otomatis. Kalau saya sih seneng ngebayanginnya kayak ini saya main bass simpen ke sebelah kiri kepala saya. Lalu karena saya itu lebih kurang di nyanyi, jadi saya lebih perlu ekstra fokus di situ. Oleh karena itu bass mesti kesampingin dulu gitu, mesti otomatis gimana caranya.
Di lagu apa aja saya nyanyi backing vokal, nggak di semua lagu, cuman lagu ini salah satunya. Lalu ada Menemaniku, Kau Udara, Wanitaku kadang-kadang di bagian refnya, terus Jalani Mimpi. Oh, ini iseng aja ya, masukin ke sini. Jalani Mimpi itu susah karena Ariel minta saya ngisi oktav atasnya, suara satu tapi oktav atasnya, dan range vokal saya kan nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi setiap kali mau manggung ada Jalani Mimpi di list, saya mesti pemanasan dulu, pemanasan falset gitu, karena tinggi banget lick bassnya ya. Begitu ribet kan ya. Oke, sekarang tambahin backing vokal yang tinggi tadi. Ini mudah-mudahan nggak pecah ya di mikrofonnya. Teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali. Ya ribet ya perjuangan. Ya kurang lebih begitulah. Kalau mau ngeles, kenapa hancur banget vokalnya? Karena satu, saya nggak pemanasan dulu, dan dua, ya nggak pemanasan dan latihan dulu pattern bass dan vokalnya. Dan biasanya saya ini drop D kan kalau untuk Jalani Mimpi, ngeles. Oke, cukup sampai sini aja buat video bedah lick bass di Lema Besar. Ketemu lagi di video berikutnya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Yang belum divaksin, segeralah divaksin. Mudah-mudahan video dongeng bermusiknya segera beres juga. Silahkan tulis di kolom komentar lagu apa. Dan ini dilema besar karena memang paling banyak kesebut dilema besar ya di kolom komentar Hero kemarin. Jadi ya silahkan berlomba-lomba, kompak-kompakan, janjian sama temen-temennya mau lagu apa berikutnya. Ketemu lagi di video berikutnya.